Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas teori-teori kepribadian, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu teori pertama, yaitu teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ini tokoh yang sangat-sangat terkenal di psikologi. Beliau ini terlahir dengan nama lengkap Sigismund Shlomo Freud di tahun 1856, lahir di Ceko dan merupakan anak sulung dari Jacob dan juga Emily Nathanson Freud. Dia sangat-sangat pintar dan sangat tertarik dengan dunia kedokteran yang akhirnya berhasil membuatnya lulus menjadi seorang dokter dari University of Vienna Medical School. Ini adalah beberapa karya-karya yang terkenal dari Sigmund Freud. Pertama itu ada karya yang terbit tahun 1895, Studies on Hysteria. Kemudian di tahun 1900 ini adalah karya yang sangat-sangat dikenal dari beliau, yaitu Interpretation of Dreams, yang diperbarui juga di tahun 1901, yaitu judulnya On Dreams. Kemudian di tahun 1905 ada dua karya ya yang terbit, yaitu Three Essays on the Theory of Sexuality dan juga Jokes and the Relation to the Unconscious. Nah, menurut Freud, manusia itu, kita itu gitu ya, termotivasi untuk mencari kesenangan dan juga menurunkan ketegangan serta kecemasan. Dan motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan juga fisik dari dorongan-dorongan dasar, atau Freud menyebutnya sebagai insting yang kita miliki, yang manusia miliki. Kemudian, Freud itu meyakini adanya tingkat kehidupan mental. Yang pertama adalah alam tidak sadar atau unconscious, alam bawah sadar atau preconscious, dan juga alam sadar atau conscious. Nah, kita start dari unconscious dulu ya. Ini adalah tempat segala dorongan, tempat segala desakan maupun insting yang tidak kita sadari, tetapi ternyata itu mendorong kita berkata sesuatu, mendorong kita merasakan sesuatu, mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Sekalipun kita sadar akan perilaku kita yang nyata, seringkali kita tidak menyadari proses mental yang ada di perilaku tersebut. Kemudian di atasnya adalah alam bawah sadar atau preconscious. Ini adalah semua elemen yang tidak disadari tetapi bisa muncul dalam kesadaran dengan cepat dan agak sukar atau tidak mudah diakses. Dan yang terakhir adalah alam sadar atau conscious. Ini memainkan peran yang tidak berarti dalam teori psikoanalisis. Karena menurut teori psikoanalisis itu alam bawah sadar dan alam tidak sadar ini yang penting gitu ya, yang punya peran besar terhadap perasaan, tindakan, dan juga perkataan kita. Nah, tapi alam sadar ini memainkan peran meskipun tidak berarti gitu ya dalam teori psikoanalisis, tapi didefinisikan sebagai elemen-elemen mental yang setiap saat itu berada dalam kesadaran. Kita sadar, kita marah, kita sadar, kita sedih, bahkan sampai terucap kata-kata ketika kita marah, mungkin kita terucap kata-kata atau tindakan yang refleks saja terjadi gitu ya. Tapi secara alam tidak sadar dan juga alam bawah sadarnya kita nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang mendorong kita untuk melakukan tindakan tersebut atau juga berkata sesuatu ketika emosi kita, misalnya contohnya sedang marah. Nah, ini adalah wilayah pikiran kita, unconscious, itu yang nggak kelihatan. Di sini ada istilah it, ego, dan super ego. Nah, ini kalau yang dorongan di dalam diri yang benar-benar tidak terlihat, ini adalah it. Ada super ego juga di sini, ada sedikit ego di sini, kemudian ada preconscious. Ini bawah sadar ya, kalau ini benar-benar nggak terlihat, ini terkadang muncul. Nah, kalau ini yang benar-benar terlihat oleh banyak orang dan mungkin terlihat juga oleh kita adalah conscious. Apa itu it, ego, dan super ego? It ini tidak memiliki kontak dengan dunia nyata, tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar dalam diri kita. Fungsi it ini adalah memperoleh kepuasan atau pleasure principle. Jadi memang it ini adalah wilayah yang primitif, nggak logis, tidak bisa diatur, penuh energi, dan tidak terjangkau oleh alam sadar. Ada dorongan-dorongan dalam diri kita yang
kita agak sulit untuk menekannya. Itu adalah it. Dan itu ada di sini nih, unconscious ya, dan juga preconscious. Benar-benar dia di dalam nih. Itu adalah it. Kemudian ada yang namanya ego. Ego ini berkembang dari it semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber seseorang bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan atau reality principle yang berusaha untuk menggantikan prinsip kesenangan yang dimiliki oleh it. Ego ini akan terus-menerus mengendalikan tututan irasional dari it dan saling bertentangan dengan superego. Nah, meskipun terjepit dengan kekuatan yang berbeda dan juga berlawanan, maka ego menggunakan mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri. Nanti ada beberapa konsep ya mengenai mekanisme pertahanan ego. Gimana caranya kita melindungi ego kita atau melindungi diri kita. Yang terakhir adalah superego. Ini adalah mewakili aspek-aspek moral, aspek-aspek ideal dari kepribadian, serta dikendalikan oleh prinsip moralitas dan juga idealis atau moralistic dan idealistic principles. Ada gambaran seperti ini, teman-teman. Hubungan id, ego, dan superego pada individu. Individu yang mencari kesenangan itu akan didominasi oleh id. Contoh ya, teman-teman. Dia lapar, ada dorongan lapar gitu ya. Orang yang dia prinsipnya hanya mencari kesenangan dalam artian yang penting saya kenyang, dia rela melakukan apa saja untuk memenuhi hasrat laparnya tersebut. So, it-nya ini paling besar dibandingkan dengan ego dan juga super egonya. Super ego ini adalah moralnya, ego ini akhirnya apa yang dia lakukan. Nah, si ego ini yang dia lakukan adalah ya apapun, minta makanan ke teman, atau bahkan mungkin dia mencuri gitu misalnya. Yang penting senang, yang penting rasa laparnya terpenuhi. Termasuk dorongan dalam hal ini adalah dorongan seksual gitu ya. Ketika it-nya terlalu besar dibandingkan dengan ego dan juga super ego, ya udah prinsipnya mencari kesenangan. Yang penting hasrat seksualnya terpenuhi, bagaimanapun caranya itu urusan nanti. Ada kan orang-orang yang seperti itu, berarti it dia lebih besar dibandingkan dengan ego dan super egonya. Individu yang super egonya paling besar. Wah, ini nih, kalau dia lebih banyak menguasai diri kita, biasanya dia akan merasa bersalah dan merasa inferior. Nah, ini apa-apa ikut aturan, apa-apa ikut budaya yang ada di tempat dia tinggal. Kalau dia tidak melakukan itu, rasanya dia akan merasa bersalah atau tidak menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Nah, ini super egonya berarti lebih mendominasi dibandingkan dengan it dan egonya. Dia sangat-sangat meredam it dan juga meredam dirinya gitu ya, tidak memunculkan dirinya seperti apa karena dia ikut apapun yang ada di lingkungannya, baik itu aturan atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, individu yang sehat secara psikologis, menurut Freud, itu justru yang didominasi oleh ego. Jadi dia bisa menengahi gitu ya dorongan yang ada di dalam diri dengan aturan yang ada. Jadi benar-benar bisa menguasai dirinya dengan baik. Contoh tadi misalnya dia lapar, tahu kan berarti untuk bisa memenuhi kebutuhannya atau kecemasan yang dia rasakan akibat lapar, dia akan memenuhinya dengan makan. Tapi dia juga paham bahwa secara moral, secara aturan, secara norma yang berlaku, untuk bisa makan berarti kamu harus mencari uang terlebih dahulu. Atau mungkin kamu sudah punya uangnya, lalu kamu akan jajan, atau mungkin memasak, tapi tidak mencuri. Nah, itu berarti dia punya ego yang lebih besar karena dia bisa menengahi antara it dan juga super ego. Ada yang namanya insting tadi ya. Nah, insting ini kalau menurut Freud dibagi dua, yaitu seks atau eros dan juga agresi atau distraksi atau yang disebut dengan thanatos.
Seks ini bisa muncul dalam bentuk narsisme, dalam bentuk cinta, dalam bentuk sadisme, dan juga masokisme. Sedangkan agresi, distraksi, dan thanatos ini adalah tujuan dari dorongan agresi, yaitu untuk menghancurkan diri, bisa muncul dalam bentuk sarkasme, bisa muncul dalam bentuk bergosip gitu ya, mempermarukan orang lain dan menikmati penderitaan orang lain. Ternyata kita punya insting ini, teman-teman. Ini dimiliki oleh manusia. Menurut Freud, kita semua punya ini, insting seks dan juga agresi. Nah, Freud juga menempatkan kecemasan atau anxiety dalam dinamika kepribadian. Nah, ketergantungan ego pada id akan menyebabkan munculnya kecemasan neurosis. Ketergantungan ego pada superego itu akan memunculkan kecemasan moral, serta ketergantungan pada dunia luar itu akan mengakibatkan kecemasan realistis. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam psikoanalisis ini dikenal dengan nama mekanisme pertahanan diri atau kita kenal yang namanya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri ini ada beberapa, mulai dari represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan juga sublimasi. Kita start dari represi, ini adalah mekanisme pertahanan paling dasar karena biasanya muncul juga pada bentuk-bentuk mekanisme pertahanan yang lain. Nanti kan tadi ada beberapa istilah mekanisme pertahanan yang lain ya. Nah, dasarnya itu biasanya represi. Represi ini terjadi ketika ego terancam oleh dorongan-dorongan it yang tidak dikehendaki. Dan ego melindungi dirinya dengan merepresi dorongan-dorongan tersebut dengan cara memaksa perasaan-perasaan mengancam ke alam tidak sadar. Dan represi ini biasanya muncul di dalam diri manusia sepanjang kita hidup. Contoh, kita marah sama atasan. Tapi nggak mungkin kan kita munculkan kemarahan itu terhadap atasan kita sampai akhirnya karena saking marahnya suatu saat terbawa mimpi kemarahan tersebut. Nah, itu yang namanya represi. Kita ada perasaan yang tidak menyenangkan menyerang ego kita. Nah, cuman karena kita tidak bisa memunculkan perasaan tersebut, akhirnya kita represi. Nah, kita represi itu bisa muncul dalam mimpi contohnya. Nah, bisa juga dalam hal-hal lain nih teman-teman. Tadi ada yang namanya reaction formation atau pembentukan reaksi. Ini adalah salah satu defense mechanism, yaitu menyembunyikan dorongan yang mengancam ke dalam alam bawah sadar dan menunjukkan perilaku yang sebaliknya di alam sadar. Dan perilaku reaktif ini bisa dikenali dari sifatnya berlebih-lebihan. Mungkin teman-teman pernah melihat, ini contohnya ya. Misalnya ada si A, dia sebel banget sama teman kantornya. Cuman, karena rasa sebel itu sekantor itu kan nggak mungkin ya. Kita sebel terus kayak, ya udah ketemu kita nggak sapa-sapaan. Ya mungkin ada orang seperti itu. Tapi kan kita pasti nggak mungkin dong kita sebel-sebelan, kita marah, kita nggak menyapa gitu. Karena ya kita sekantor, bahkan mungkin satu ruangan. Nah, karena kita ada pernah punya peristiwa yang kurang menyenangkan, akhirnya ego kita terserang, bentuklah ini nih, reaction formation, terbentuklah reaction formation. Kita benci, tapi akhirnya yang muncul adalah perasaan ramah, kemudian memuji orang itu di depan umum, bahkan berlebihan sampai tidak terlihat wajar gitu. Kayak yang dikit-dikit, iya dia emang cantik banget, dia baik hati sekali dengan saya, dia setiap pagi selalu membawakan saya makanan untuk saya cemil-cemil. Padahal bisa jadi cemilan yang dibawa hari ini itu adalah sisaan dari yang kemarin, bukan yang dia bawa, tapi ya emang ada sisa dari kemarin itu masih tertinggal di kantor. Nah, itu adalah contoh pembentukan reaksi atau reaction formation. Dan ini bisa terjadi karena bisa saja mungkin budaya di kantor yang salah satunya value-nya adalah harus bisa kerjasama, baik, respect satu sama lain, nah, meskipun dongkol, tapi yang keluar adalah kita memuji. Yang kedua, yang ketiga ya, sorry, pengalihan atau displacement. Mengalihkan dorongan yang tidak sesuai ke orang atau objek lain sehingga dorongan aslinya terselubung. Contoh,
Lagi-lagi nih contohnya adalah si A sedang marah dengan kakaknya di rumah. Begitu sampai di kantor, A menumpahkan kemarahan itu ke bawahannya. Suka ketemu yang kayak gini ya. Kita sebelnya sama siapa, tapi yang kena marah siapa. Nah, itu namanya displacement atau pengalihan. Ada juga yang namanya fiksasi. Ini merupakan ketertarikan permanen dari kebutuhan dasar manusia pada tahap perkembangan sebelumnya, sehingga mempengaruhi tahap perkembangan saat dewasa. Kayak belum selesai sama tahap perkembangan kita di masa kecil. Contoh, jika seseorang frustasi di tahapan oral, wah tahapan apa ini ya? Ini ada tahapan bayi ketika tidak mendapatkan cukup menyusui ya. Tahapan oral itu masih umur baru lahir. Nanti ya kita bahas tahapan-tahapan perkembangan manusia. Nah, di tahap oral ini misalnya ada rasa frustasi karena pada saat itu si A gitu ya, pada saat bayi dia tidak mendapatkan cukup menyusu dari ibunya. Nah, ketika dewasa, ia mungkin mencari kepuasan lewat hal-hal yang berhubungan dengan mulut karena kepuasan oralnya belum terpenuhi ketika kecil. Misalnya dengan cara merokok, kan mengisap sesuatu yang merokok itu ya. Atau mungkin dengan makan berlebihan sambil diemut gitu ya, karena memang ada tahapan tersebut yang belum selesai. Atau bisa juga dengan mengunyah kuku. Nah, itu jangan-jangan pada saat kecil itu ada perasaan belum cukup mendapatkan, pada masa itu belum cukup menyusui, atau sebaliknya, bisa juga karena dia terlalu menikmati tahapan tersebut sehingga lanjut terus gitu ya di usia-usia yang seharusnya sudah tidak lagi em, berada di tahapan oral. Yang berikutnya ada regresi. Ini adalah mekanisme pertahanan yang muncul ketika perilaku individu menunjukkan karakteristik dan level perkembangan yang sebelumnya. Regresi yang paling sering terjadi adalah infantilisme atau kembali ke pola perilaku masa kanak-kanak. Cuman bedanya ini bersifat temporer. Kalau fiksasi ini kan bisa lama ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa case harus melewati apa ya namanya, modifikasi perilaku untuk mengurangi perilaku tersebut. Nah, kalau regresi ini sifatnya temporer. Contoh misalnya karena kita lagi stres banget, akhirnya kita nangis atau ngomel yang kayak anak-anak gitu. Nangisnya sampai terseduh-seduh dan ya, kadang kita muncul kan regresi ini ya, muncul perilaku-perilaku yang seperti anak-anak zaman kita kecil gitu. Merengek, ngomel nggak jelas apa gitu. Tapi ketika situasinya sudah membaik, ya orang tersebut akan kembali tenang. Ada juga yang namanya proyeksi. Ini masih defense mechanism ya. Ini adalah melihat dorongan atau perasaan orang lain yang tidak dapat diterima, padahal sebenarnya dorongan atau perasaan itu ada di alam tidak sadarnya. Proyeksi ini berbeda sama pengalihan atau displacement. Kalau displacement tadi itu kan kita marah sama kakak di rumah, tapi begitu sampai kantor yang kita marahin adalah bawahan kita. Atau kita marah sama pasangan, terus nanti kita ketemu temen yang kita betein adalah teman kita. Padahal kita lagi marah sama pasangan. Kenapa kita nggak ngomong atau bete sama pasangan aja, tapi yang lain kena gitu. Itu pengalihan. Kalau proyeksi ini contoh. Seorang pria yang menyukai seorang wanita, namun ketika pria tersebut ditanya oleh sahabatnya, maka pria itu akan berkata jika perempuan tersebut yang menyukai dirinya dan berusaha untuk mendapatkan dirinya di mana ia sedang berusaha untuk memproyeksikan rasa cemas yang sedang dihadapi. Bisa dipahami ya? Misal saya suka sama si A, terus saya ditanya sama teman saya, kamu suka ya sama si A? Enggak, si A kok yang suka sama saya. Dibalik, itu yang namanya proyeksi. Kamu marah ya gitu, kamu baper ya sama dia. Enggak, dia yang baper sama saya. Padahal kita yang baper sama dia. Cuman gengsi dong kalau kita bilang, iya saya baper sama dia gitu. Nah itu defense mechanism. Kita nggak mau mengakui itu. Itu namanya adalah proyeksi. Introyeksi, ini adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Orang itu biasanya akan mengintroyeksikan hal-hal yang mereka anggap bernilai dan hal tersebut membuat mereka bisa memandang diri mereka sendiri dengan lebih baik. Contoh misalnya kita mengagumi, kalau di sini contohnya ada murid kagum sama guru gitu ya. Itu saya rasa dari kita biasanya kagum, terus kita meniru kesabaran itu dalam kehidupan sehari-hari.
atau kita mengagumi idola. Oh, kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya ada yang suka K-pop ya. Terus kita mengagumi bahwa wah si A tuh begini, si B begini. Wah idol kita yang ini tuh ramah. Cara senyumnya itu kayaknya bikin orang semua tuh ingin senyum juga, membalas dengan senyum juga. Nah, hal baik ini karena kita pengen terlihat ramah juga seperti idol K-pop kita gitu. Terus akhirnya kita melihat bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia menyapa orang lain karena kita juga pengen ramah, pengen dinilai ramah seperti idola kita. Nah, itu yang namanya adalah introyeksi. Ada juga sublimasi. Ini adalah represi dari tujuan genital dari eros dengan cara menggantinya ke hal-hal yang bisa diterima. Jadi, misalnya nih, kita suka melihat ada, kalau di sini saya kasih contoh ada patung. Nah, dia sebenarnya itu punya dorongan ya, it tadi gitu ya, instingnya lebih ke seksual. Cuman kalau dia itu ada insting seksual dan apa ya, dikeluarkan atau ditunjukkan dengan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, baik kultural ataupun sosial, ya nanti dia akan dikucilkan. So, dia mengalihkannya misalnya dengan seni, dengan musik, dengan sastra. Dorongan-dorongan seksual itu akhirnya dimunculkan dengan misalnya contoh ini ya, membuat patung, membuat gambar, atau mungkin kayak, ya ini kan seni, kita sering ya melihat alasan-alasan yang kenapa sih itu gambarnya kayak gitu, kenapa dibuat lekuk-lekuk tubuh yang sepertinya mengarah ke sana gitu. Ya kan itu seni gitu. Nah, itu bisa jadi itu merupakan sublimasi dari orang yang menciptakan hal tersebut. So we continue. Jadi ini part yang pertama, kenal dulu sama teorinya Freud dan juga tadi yang banyak dibahas adalah tentang mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Dan tadi itu konsep yang terkenal dari Freud itu adalah tentang id, ego, dan super ego. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan perkembangan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. So, pastikan nonton videonya lengkap ya, nggak cuma yang part satu aja.